Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Shirley Melani Sisilia Labati. Saya seorang mahasiswa di program studi pendidikan biologi Universitas Nusa Cendana. Baik, pada pagi hari ini saya membuat video pembelajaran dengan materi tentang sistem reproduksi. Yuk kita simak video berikut ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu KD 3.12 menganalisis struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. 4.12 menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi sistem reproduksi. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur organ reproduksi pada laki-laki dan mengidentifikasi struktur organ reproduksi wanita, menjelaskan fungsi organ reproduksi laki-laki dan menjelaskan fungsi organ reproduksi wanita. Kemudian, menjelaskan tentang penyakit dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi. Menjelaskan teknologi yang ada pada sistem reproduksi. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran cooperative learning, berdiskusi dan pengamatan langsung, diharapkan peserta didik mampu menganalisis struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia dan menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi sistem reproduksi dengan tepat secara kolaboratif, bertanggung jawab, kritis dan kreatif. Baik, kita akan lihat organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria terdiri dari bagian eksternal dan internal. Pada bagian eksternal yaitu penis. Penis terbagi menjadi 3 bagian yaitu akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Kemudian batang penis dan kemudian kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan bagian sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasa disebut dengan testis. Pada skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis. Agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik, maka organ tersebut harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Kemudian testis, organ berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun ini terletak di dalam skrotum. Pada umumnya setiap pria masing-masing memiliki 2 testis yang berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Yang berikut, organ reproduksi pria bagian dalam atau internal. Yang pertama, vas deferens. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Kemudian yang kedua, vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Yang berikut, saluran ejakulasi. Saluran ini berbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Kemudian saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang berikut, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektum atau anus. Kelenjar ini berfungsi menambah cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang berikut, kelenjar bulbouretral. Disebut juga sebagai kelenjar Cooper. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Yang berikut, organ reproduksi wanita bagian luar.
Organ reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama adalah labia. Labia adalah organ reproduksi wanita bagian luar yang terdiri dari 2 pasang lipatan kulit di kedua sisi bukaan vagina, bernama labia majora dan labia minora. Kemudian mons pubis, tonjolan lemak di atas labia yang ditutupi dengan rambut setelah memasuki masa pubertas. Kemudian lubang vagina, ini merupakan pintu masuk ke vagina. Lubang uretra. Lubang uretra adalah tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Fungsinya saluran pembuangan antara urin dan dari kandung kemih dan juga sebagai sistem seksual. Kemudian klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil di bagian atas labia minora yang sangat sensitif dan merupakan sumber utama kenikmatan seksual wanita. Kemudian kelenjar Bartholin atau kelenjar vestibular. Kelenjar ini terletak di kedua sisi bukaan vagina dan berfungsi menghasilkan lendir kental untuk melumnasi vagina ketika berhubungan seksual. Organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama vagina. Organ ini terletak antara bagian bawah rahim dan tubuh bagian luar. Kemudian serviks atau leher rahim. Leher rahim adalah pintu masuk antara vagina dan rahim yang berupa lorong sempit. Dinding serviks bersifat fleksibel sehingga dapat merenggang dan membuka jalan lahir saat persalinan. Kemudian rahim atau uterus merupakan organ berbentuk seperti buah pil yang menjadi rumah bagi janin yang sedang berkembang. Kemudian ovarium atau indung telur merupakan kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon seks utama. Yang berikut ialah saluran telur atau tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim mengarah ke ovarium. Saluran ini merupakan jalan bagi telur dari ovarium ke rahim, serta tempat terjadinya pembuahan telur oleh sperma. Kemudian yang berikut kita lihat penyakit dan kelainan pada sistem reproduksi. Yang pertama klamidia, kedua sifilis, yang ketiga gonore, yang keempat infeksi jamur atau kandida, yang kelima kutil kelamin, yang keenam herpes simplex, yang ketujuh hepatitis B, yang kedelapan HIV AIDS, yang kesembilan endometriosis, yang kesepuluh radang panggul, yang kesebelas PCOS, yang kedua-belas miom, yang ke-13 kanker pada organ reproduksi wanita, dan juga ondiloma acuminata. Materi yang terakhir yaitu teknologi sistem reproduksi. Salah satu yang saya ambil yaitu fertilisasi in vitro atau yang kita kenal dengan bayi tabung. Prosesnya yang pertama adalah merangsang indung telur untuk memastikan bahwa sang ibu banyak sel telurnya. Memang lumrahnya sel telur hanya ada satu, tetapi pada program bayi tabung ini membutuhkan lebih dari satu sel telur untuk mendapatkan sebuah embrio. Proses bayi tabung selanjutnya adalah memantau pertumbuhan cairan yang berisikan sel telur dalam indung telur dengan menggunakan ultrasonografi. Hal ini dilakukan untuk melihat keadaan sel telur yang sudah cukup matang ataupun belum. Setelah itu barulah sel telur dimatangkan dengan menyuntikkan obat supaya dapat siap untuk dipanen. Langkah berikutnya adalah mengambil sel telur tadi untuk diproses di laboratorium. Pada saat inilah pengambilan sperma suami pun dilakukan. Caranya adalah dengan melakukan masturbasi. Tetapi jika cara itu tidak bisa diproses, maka akan dilakukan operasi untuk mengambil sperma. Jika proses di atas selesai tanpa ada kendala apapun, maka pembuahan atau fertilisasi di dalam sebuah media akan dilakukan untuk menghasilkan embrio. Jika embrio sudah terbentuk, maka proses transfer akan dilakukan dari media ke dalam rahim sang ibu agar adanya kehamilan. Proses bayi tabung akan memasuki tahap di mana untuk mempertahankan dinding rahim dengan menggunakan progesteron. Sang ibu akan diberikan obat selama 15 hari di hari pertama untuk membuat dinding rahimnya bertahan. Jika sudah dipastikan dinding rahimnya aman, maka proses terakhir dilakukan dengan memeriksa apakah kehamilan sudah terjadi atau belum dengan memanfaatkan USG.
Nah, adik-adik, itulah penjelasan singkat mengenai organ reproduksi pria dan wanita dan juga fungsinya. Kiranya materi hari ini dapat adik-adik mengerti ya. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.